Di Lukas. Bacaan Injil saya ambil dari Lukas bab 8 ya. Lukas bab 8 ayat naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu kata Yesus kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, temanya tadi kita kuat di dalam Tuhan, ya. Kalau kita mau kuat, mari kita tetap hidup di dalam Tuhan Yesus. Dan kita harus dengan rendah hati menyadari bahwa kita ini adalah orang lemah. Kita adalah orang lemah. Saya adalah orang lemah juga. Kita orang lemah. Tetapi dalam kelemahan kita itu, kita membutuhkan kekuatan. Ya, lemah dalam arti, ya kita lihatlah diri kita ini. Ya, saya ingat bukannya mungkin, dulu ketika saya SMA, saya tamat SMA tahun 88. Sekitar kelas 2 SMA itu biasanya, atau SMP, itu ada yang namanya olahraga fisik. Lari 5 kilometer. Lalu angkat tubuh, itu ada tiang, lalu angkat tubuh 10 kali bahkan lebih, itu saya bisa mengangkat badan saya, tubuh saya. Dihitung minimal 10 kali. Kalau bisa 10 kali nilai B dapat. Tapi kalau bisa lebih, misalkan 15 kali, itu nilai A dapat. Ya, saya bisa sampai lebih dari 15, dan lari untuk 5 kilometer itu nggak susah bagi saya, nggak sulit. Dulu ketika saya masih SMP, SMA, saya tamat SMP tahun 85, tamat SMA tahun 88, masih kuat. Tapi sekarang, kalau lari 5 kilometer, jangankan 5 kilometer, 1 kilometeran aja saya sudah males loh lari. Kenapa? Capek. Ya, apalagi karena kena COVID, ya. Sudah pernah kena COVID, rasanya mulai ngap-ngapan itu. Ya, itu satu, ya. Itu yang baru dari segi fisik, ya. Betapa kita ini makin lama, ya, kekuatan kita makin turun. Tapi syukur kepada Allah, sampai sekarang, saya kalau disuruh lari 5 kilometer nggak kuat. Tapi kalau jalan, saat ini, di usia ke-53 tahun, jalan 5 kilometer pun masih kuat. Ya, tapi nggak tahu nanti 10 tahun lagi, atau 15 tahun lagi, pasti akan lebih lelah dan lebih tidak kuat lagi. Itu baru dari segi fisik ya, Bapak Ibu, bahwa kita harus sadar bahwa makin lama kekuatan kita itu makin berkurang. Kekuatan kita makin berkurang.
Lalu apa yang mau kita pahami di sini? Kalau kekuatan kita toh makin lama makin berkurang, apakah ada kekhawatiran? Apakah ada kecemasan? Saya pikir ini adalah proses alami dari tubuh kita, ya. Lalu dalam situasi sekarang ini, mungkin kecemasan, ketidakberdayaan, kelemahan, bukan saja dari segi fisik yang kita alami, khususnya ketika pandemi COVID ini. Ketidakkuatan katakanlah yang kita alami, misalkan saja, mungkin ada di antara kita yang ya menjadi korban dirumahkan. Kata lembutnya dirumahkan, tapi kata sebenarnya mungkin di PHK, ya, karena perusahaan tidak lagi sanggup membayar karyawan yang begitu banyak, apalagi di masa COVID, di mana perusahaan makin lama makin menurun, dan bisa saja kita kena imbasnya, ya, imbasnya. Kita tidak lagi mendapat pekerjaan atau di PHK. Atau kalau kita punya usaha, katakanlah ya, usaha yang ringan atau yang berat pun mungkin pada saat sekarang ini menurun, ya, menurun. Sehingga pemasukan pun menjadi lebih sedikit. Tetapi pengeluaran sama saja. Pemasukan sedikit, pengeluaran sama. Anak sekolah walaupun online di rumah, uang sekolah jalan terus, ya. Anak mau ngeles meskipun secara online, tetap bayar ngeles. Meskipun sekolahnya itu tidak datang ke sekolah, tapi dari rumah online, tetap ada biaya-biayanya. Nah itulah dia, pemasukan berkurang katakanlah, tetapi pengeluaran menjadi besar. Apalagi dengan adanya pelajaran Zoom bagi anak-anak di sekolah, biaya tambah lagi, listrik naik katakanlah, ya. Ya itulah dia beberapa hal, contoh yang bisa kita lihat yang akhirnya dari segala hal-hal yang saya katakan itu membuat kita, ya mau apa? Saya nggak kuat. Kok beban hidup terasa berat? Terasa itu beratnya. Nah, berhadapan dengan itu semua, ya kita mau apa? Ya, mau bagaimana? Kita lemah, kita tidak berdaya, kita tidak kuat. Bahkan ketidakkuatan itu, kelemahan itu akhirnya bisa saja membuat kita kecewa. Kecewa. Kita kecewa kepada siapa? Mungkin kita kecewa kepada Tuhan. Kenapa kok Tuhan kesulitan kami alami? Kenapa ekonomi kami menurun? Kenapa situasi hidup kami kok menjadi tidak baik? Ya. Dan sepertinya Tuhan itu kita lihat kok cuek, masa bodoh. Tuhan itu tidur. Seperti dari dalam bacaan Injil tadi. Tuhan itu kok rasanya tidur berhadapan dengan masalah-masalah yang kita hadapi, ya. Ada kalanya kita mengatakan demikian. Lalu di mana campur tangan Tuhan, ya? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, menurut saya itu pengalaman tahun-tahun lalu, ya, tahun-tahun lalu. Dan kalau kita melihat situasi sekarang ini, meskipun COVID masih ada, sekarang lagi naik, ya. Tapi setidaknya sudah ada secercah cahaya harapan bagi kita sekalian. Sehingga ketika kita berhadapan dengan ya kesulitan yang begitu berat, kita melihat harapan, ya. Inilah dia bagi kita sekalian yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, kita bisa melihat, kita mampu melihat harapan. Jangan sampai hidup kita ini terlalu diwarnai oleh
pekatnya hidup ini, gelapnya hidup ini. Kok hidup ini begitu gelap? Kok hidup ini menjadi begitu pekat? Tuhan kemana? Tuhan kok tidak menolong saya? Sehingga kita menjadi lemah, kita menjadi takut, kita menjadi patah semangat. Nah, mari kita sebagai orang Kristiani, sebagai pengikut Kristus, bisa melihat cahaya harapan itu. Ya, cahaya harapan. Apakah Tuhan meninggalkan saya? Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Ya, yang penting adalah bagaimana seperti kalimat dari Tuhan Yesus dari dalam bacaan Injil tadi, ya, ketika para murid ketakutan dan Tuhan Yesus menghardik angin taufan dan meredakan angin dan air di danau itu, Tuhan Yesus bertanya kepada para murid, di manakah kepercayaanmu? Di manakah imanmu? Ya, itulah dia. Kesulitan, hambatan, memang mempengaruhi kekuatan fisik kita. Tetapi imanku, kepercayaanku jangan sampai tergerus. Jangan sampai menjadi lebih menipis atau habis, berkurang. Mari kita sebagai orang beriman punya kekuatan. Kekuatan itu bukan dari dalam diri kita, tetapi kekuatan itu ada di dalam Tuhan. Saya yakin, selemah-lemahnya kita, tetapi bila kita menyadari kelemahan itu dan mau dekat kepada Tuhan, maka kekuatan dari Tuhan akan menyertai kita. Kita ini kan percaya akan kerahiman Tuhan. Kita adalah orang-orang yang percaya akan Tuhan yang Maha Rahim, Maha Kasih kepada kita sekalian. Maka dari itu marilah dalam kehidupan ini kita bukan hanya mengucapkan, berdoa, Allah, Yesus itu Rahim, Maha Rahim, kerahiman Allah itu begitu luar biasa, tetapi kita pun harus menyadari kerahiman Allah kepada kita. Kita menyadari betapa kita ini dicintai, dikasih oleh Allah, betapa kita ini dijaga oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan itu pasti menolong kita. Mungkin saya juga pernah mengisahkan ya, men-sharingkan pengalaman saya, betapa Tuhan itu tidak tinggal diam. Tuhan tidak tidur kok. Ya, contohnya ketika 10 tahun yang lalu ketika mami saya itu masuk rumah sakit kena stroke dan harus tinggal di rumah sakit selama 1,5 bulan, 4 mingguan di ruang ICU, 2 mingguan lebih di unit stroke itu di rumah sakit Husada, hampir habis setengah M, 470-an juta. Uang dari mana saya? 1,5 bulan. 470 jutaan pada saat itu. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tidak tidur. Tuhan itu tetap membantu saya. Tuhan itu tetap menolong saya. Ketika berhadapan dengan ketidakberdayaan tersebut, ya saya percaya, saya berserah kepada Tuhan, dan Tuhan pasti bertindak dan benar itu. Ketika mami saya harus keluar dari rumah sakit, kami tidak punya hutang, baik kepada rumah sakit, baik kepada orang lain, baik kepada bank, semuanya beres. Siapa membereskan itu semua? Sampai bisa terkumpul dapat uang 470 juta untuk 1,5 bulan. Siapa membereskan itu semua? Ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sepertinya menghardik badai itu, menenangkan air danau itu dengan kalimat yang begitu menguatkan. Ya itulah dia yang saya alami. Biar bagaimanapun juga, Tuhan tidak tidur dan Tuhan pasti akan menolong, memberi kekuatan kepada kita sekalian. Pertolongan Tuhan itu selalu tepat.
dan tidak ada kata terlambat dari Tuhan. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan dalam perjalanan hidup kita ini. Masalah itu akan tetap ada, Bapak Ibu. Masalah itu, gangguan itu akan terus hadir. Bukan saja kemarin, hari ini, tapi juga akan terus datang. Tetapi itu mengajak kita sekalian, baik kemarin, hari ini, dan selanjutnya, kita tetap berpegang pada Tuhan, kita tetap percaya kepada Tuhan. Jangan sampai iman kita hilang. Jangan sampai kepercayaan kita itu hilang. Jangan sampai kita patah semangat. Jangan sampai kita menilai Tuhan tidak peduli, Tuhan tidur berhadapan dengan masalah, persoalan yang saya hadapi. Tuhan punya caranya tersendiri untuk menolong kita semua. Sekali lagi, mari kita tetap percaya, biar bagaimanapun juga, kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus mencintai kita. Kerahiman Tuhan kepada kita itu tak terbatas. Kerahiman Tuhan kepada kita selalu akan kita alami. Yang penting adalah kita percaya kepada Tuhan. Biar bagaimanapun juga pertolongan, kekuatan dari Tuhan akan kita alami. Sekali lagi, mari kita percaya akan penyertaan dari Tuhan. Jangan takut, ya, jangan gentar, jangan gelisah menghadapi segala persoalan hidup ini, karena ada Tuhan Yesus. Ada Yesus yang menyertai kita sekalian, ya. Mari kita serahkan diri kita ke dalam penyelenggaraan kasih Tuhan yang menguatkan kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Sekali lagi, tetap kuat di dalam Tuhan Yesus. Masalah boleh hadir. Persoalan boleh kita hadapi. Tapi iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus tetap kuat. Dialah yang memberi kekuatan kepada kita sekalian. Amin.